Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Ustadz Husin masih akan merangkan mengenai surat Al-Hadid mulai dari ayat 11. Oke ya, acara ini juga disiarkan ke Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Latansa di Sukabumi, kemudian Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman tentang Al-Quran kepada kita dengan baik. Kita dengarkan sekarang penjelasan mengenai surat Al-Hadid mulai insyaallah ayat 11. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Puja-puji yang tak terhingga kehadirat Allah. Syukur yang benar-benar tak akan mungkin dapat mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah limpahkan atas kita semua. Kita hanya dapat mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa ba'du, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Para pendengar, pemirsa, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna yang menemani kita pagi hari ini, Neza dan semua kru, dan semua saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang berjalan bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa Allah membimbing, memimpin kita, mengampuni kesalahan kita, menerangi kita dengan petunjuknya, memberikan kita kekuatan dan keteguhan untuk dapat betul-betul menjalani cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan, keislaman kepada Allah, kesabaran. Semoga Allah melindungi kita dari ketergelinciran. Tergelincir dari kebenaran merupakan hal yang paling menakutkan dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang berpegang teguh kepada kitabnya, berjalan di atas tuntunan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhir hayat kita benar-benar menyerahkan wala dan loyalitas kita semata-mata hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Saya ucapkan
sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitabnya setiap kali kita menjumpai saudara-saudara kita yang beriman. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita telah bersama-sama merenungkan suratul Hadid dimulai dari ayat pertama hingga ayat 10. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan renungan kita bersama suratul Hadid dimulai dari ayat 11. Pada renungan yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesaran dan keagungan. Langit, bumi, dan semua yang terdapat di antara keduanya menunjukkan betul-betul ketundukan mereka kepada Allah. Juga pengakuan mereka akan keagungan, kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua mengakui bahwasannya Allah lah pencipta mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menempatkan mereka pada posisi mereka. Mereka seluruhnya tunduk kepada Allah, bertasbih, mensucikan dan memuji kebesarannya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang terdapat di langit dan di bumi bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kesaksian langit, bumi dan seluruh isinya akan keesaan Allah. Lalu ayat demi ayat menjelaskan kebesarannya, keagungannya. Yang menunjukkan di hadapan kita bahwa segala sesuatu semua berawal dari Allah. Bergantung kepada Allah, kembali kepadanya. Dia yang menganugerahkan kita kehidupan. Dia yang menentukan juga ajal kita. Dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita di hadapannya. Masing-masing akan menerima balasan sesuai dengan amal yang diperbuat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya-tanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya-tanya. Apa yang menghalangi kita untuk beriman kepada Allah? Padahal kita semua berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah. Dia yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Lalu apa pula yang menghalangi kita untuk berbagi bersama saudara-saudara kita dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita? Yang manfaatnya, keuntungannya akan kembali kepada kita semua. Allah kuasa untuk memberikan langsung rizkinya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita. Juga memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Sebagai orang-orang yang menyalurkan nikmat dan rizki Allah kepada hamba-hambanya. Padahal Allah kuasa untuk langsung melakukan semua itu. Bukankah ini merupakan kehormatan, kemuliaan bagi kita? Dunia yang kita tinggalkan, yang kita kumpulkan, tidak akan kuasa untuk menyelamatkan kita, bahkan akan menjadi beban. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah merupakan keberuntungan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwasannya bimbingan petunjuk yang Allah turunkan kepada kita semua, manfaatnya kembali kepada kita. Allah turunkan ayat-ayatnya dalam rangka untuk mengeluarkan kita dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Siapa yang tidak menginginkan cahaya penerangan dalam hidup ini? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayatnya. Bukan untuk membebani kita, justru untuk menerangi hidup kita. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang memberikan penjelasan, penerangan untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang.
Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Sungguhnya Allah benar-benar amat penyantun, penyayang terhadap kalian. Tapi kita hamba-hamba yang disayang oleh Allah tidak menyadari akan kasih sayang Allah terhadap kita. Bimbingan, petunjuk, penerangan, rambu-rambu kehidupan yang Allah berikan untuk kita, kita sikapi dengan penuh kecurigaan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahayakan kita, akan memberatkan kita. Padahal semua itu untuk kebaikan kita semua. Tapi sikap buruk sangka terhadap Allah, sikap angkuh, sombong, bangga dengan apa yang kita miliki, padahal semua itu pemberian Allah, ini yang menghalangi kita untuk menerima bimbingan dan petunjuk Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa orang yang berjuang membangun Islam dari awal, yang berinfak, yang berperang di jalannya, dari mulai pertama kali tidak sama dengan orang-orang yang berjuang setelah Islam dalam keadaan jaya dan kuat. Mereka-mereka yang berjuang dari mulai pertama kali ketika kebenaran masih dalam keadaan lemah dan sedikit pendukungnya. Mereka lah orang-orang yang benar-benar mendapatkan ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang datang di belakang berinfak berjuang juga akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita bahwasannya setiap orang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjuangannya, ketulusannya. Maka pelajaran bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Berlomba-lomba dalam memperjuangkan kebenaran, mengajak manusia kembali kepada Allah. Semua cobaan penderitaan yang kita rasakan akan digantikan oleh Allah. Oleh karena itu jangan dakwah ini kita sampaikan mengharapkan materi yang fana, yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Nah, pada ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan penawaran yang menguntungkan. Mengajukan perdagangan yang akan menguntungkan kita di dunia maupun di akhirat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa di antara kalian yang mau memberikan pinjaman yang baik teruntuk Allah? Bahasa pinjaman ini hadirin sekalian, bahasa yang betul-betul menunjukkan keramahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Padahal semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan kita bertanya, siapa di antara kalian yang memberikan pinjaman untuk Allah? Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah butuh padanya, tapi untuk saudara-saudara kamu yang membutuhkan. Untuk mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Untuk membangunkan orang-orang yang terjatuh. Untuk menghapuskan air mata mereka yang berlinang-linang karena kesedihan dan kesusahan. Untuk dukungan dalam menyebarkan kebenaran di tengah-tengah umat manusia hingga semua orang dapat menikmati cahaya kebenaran di tengah-tengah hidup mereka. Apa yang kita keluarkan di jalan kebaikan, yang kita keluarkan adalah pinjaman yang akan dibalas oleh Allah. Satu dibalas menjadi 700 kali lipat. Allah bebaskan kita dari ketakutan dan kesedihan. Itu merupakan janji Allah. Belum lagi di hari akhir. Balasan yang Allah sediakan tak dapat dibandingkan dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan dunia. Kita tidak akan mengalami kerugian di dunia maupun di hari akhirat. Deposito yang dilakukan oleh seseorang dengan menitipkan hartanya di bank paling hanya mendapatkan 11, 12, katakan hingga 20%. Tapi pinjaman yang kita berikan untuk Allah akan menuai balasan 700 kali lipat. Jadi siapakah di antara kalian yang mau memberikan pinjaman yang baik teruntuk Allah? Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda.
Belum lagi di hari akhirat Allah sediakan ganjaran yang amat mulia. Ganjaran yang amat mulia ini bukan hanya untuk kehidupannya di hari akhir, tapi juga berbagai macam manfaat kebaikan akan dirasakan dalam hidupnya. Jiwanya damai, tentram, Allah berikan dia kesehatan, keberkahan dalam rumah tangganya. Setiap orang yang memberikan bantuan untuk saudaranya, setiap orang yang melapangkan kesempitan saudaranya, setiap orang yang menghapuskan air mata saudaranya, setiap orang yang memberikan bantuan untuk kebutuhan makan minum mereka, semua yang dikeluarkan bukan hanya dibalas secara materi oleh Allah sebanyak 700 kali lipat sebatas, tapi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang bersifat maknawi akan kita rasakan dalam hidup ini. Allah jauhkan dari balaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menahan murkanya atas kita. Oleh karena itu tidak ada kerugian bagi orang yang berinfak. Perhatikan orang di sekeliling kamu, kerabat kamu, saudara kamu, saudari kamu, kemenakan kamu, paman kamu, bibi kamu. Utamakan orang-orang yang dekat. Perhatikan mereka-mereka yang tidak memiliki sama sekali penunjang hidup, seperti janda-janda yang tua yang memiliki anak-anak yang lemah, atau orang-orang tua yang jompo yang tidak memiliki anak yang menanggung mereka, atau mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang cacat. Kepedulian kita terhadap mereka akan membuka pintu rahmat Allah yang seluas-luasnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi si hamba juga menolong saudara. Ini merupakan kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini merupakan janji Allah bagi orang-orang yang berinfak, dan mereka yang melakukan hal ini dengan ringan adalah orang-orang yang yakin akan janji-janji Allah di dunia maupun di hari akhirat. Lalu bagaimana keadaan mereka ketika mereka akan meninggalkan dunia ini? Ketika mereka dalam kubur, ketika mereka dibangkitkan di hari kemudian nanti. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kita untuk menyaksikan keadaan orang yang beriman, baik pria maupun wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kita untuk menuju saat-saat kejadian di masa yang akan datang. Di saat manusia dikumpulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala pertunjukkan kepada kita saat ini. Walaupun masanya belum datang, merupakan hal yang gaib yang kelak akan terjadi. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pertunjukkan di hadapan kita keadaan mereka orang-orang yang beriman, begitu pula keadaan orang-orang yang munafik dan kafir. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari di mana engkau akan menyaksikan orang-orang yang beriman, pria maupun wanita. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka menyinari mereka dari hadapan mereka, demikian pula dari sebelah kanan mereka. Di ketika mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar. Sebelum mereka dibangkitkan dalam kubur pun Allah menerangi mereka. Berbeda sambutan Allah terhadap orang yang beriman, beramal soleh dengan mereka-mereka yang ingkar. Begitu pula pada saat sakaratul maut.
Ketika mereka-mereka yang tidak sama sekali peduli terhadap hari akhir, yang tidak mengingat Allah, yang tidak berbekal untuk menghadapi hari tersebut, menghadapi sakaratul maut dalam ketakutan, dalam keadaan putus asa, orang-orang yang beriman didatangi oleh malaikat dengan membawa kabar gembira. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kamilah pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karena itu sebelumnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, betul-betul hidupnya dengan penuh berserah diri kepada Allah, kemudian mereka istiqamah di atas jalan Allah. Malaikat silih berganti turun mendatangi mereka, membawa kabar gembira di saat menghadapi ancaman, ketakutan. Allah takhafu. Di saat menghadapi cobaan, wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Begitu pula pada saat dia akan meninggalkan dunia, saat-saat kritis, malaikat turun membawakan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan teruntuk kalian. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di sana kalian akan menjumpai apa saja yang kalian inginkan dan apa saja yang kalian minta tersedia di hadapan kalian. Jadi pada ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kita pertunjukan keadaan orang-orang yang beriman dengan kabar gembira, dengan cahaya mereka. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, ketika engkau menyaksikan keadaan orang yang beriman, pria maupun wanita. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka menyinari mereka dari hadapan mereka dan sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam. Paduan dari keindahan, panduan juga dari aroma yang semerbak, rasa yang penuh kenikmatan, juga pendengaran yang amat indah. Di saat menyaksikan alam dengan suara gemericik-gemericiknya, sungai yang mengalir, susunya, madunya, khamar yang tak memakbulkan dengan air jernih, itu yang melintasi tempat kediaman penghuni surga. Bukan susu yang berasal dari hewan, tapi susu yang memancar dari mata air. Begitu pula bukan madu yang berasal dari lebah, tapi mata air di surga yang akan memancarkan madu. Bukan khamar-khamar yang berasal dari buah-buahan yang diproduksi, tapi dari mata air surgawi yang mengalir membentuk sungai-sungai yang tidak memabukkan, yang tidak membuat kepala penat, dan tidak membuat seorang muntah-muntah akibat mabuk. Demikian pula air yang jernih. Jadi paduan keindahan dari berbagai macam sisi akan dirasakan orang yang beriman. Tapi bandingkan dengan kehidupan kita dalam kehidupan dunia. Apakah tidak sayang, apakah tidak rugi kalau kita mengutamakan dunia yang singkat dengan mengabaikan akhirat yang kekal dengan seluruh kenikmatannya, berkumpul bersama para nabi dan kekasih Allah. Kabar gembira kalian pada hari ini, taman-taman surga yang mengalir, di bawahnya beraneka macam sungai, kekal di dalamnya. Kalian tidak lagi khawatir akan meninggalkan kenikmatan dan kediaman kalian yang indah. Kalian akan dikumpulkan bersama keluarga yang kalian cintai. Dengan syarat kalian beriman, beramal soleh, berbekal untuk menghadapi hari tersebut dan tidak terbujuk tergoda oleh kehidupan dunia. Tapi jadikanlah dunia sebagai bekal kita menghadap ke hadapan Allah.
kekal di dalamnya, itulah merupakan kesuksesan, keberuntungan yang amat besar. Yang tak mungkin dapat dibandingkan dengan keberuntungan yang didapatkan seorang karena meraih gelar tertinggi, karena mengumpulkan harta terbanyak, karena mendapatkan nama-nama kosong yang penuh dengan kepalsuan, atau mendapatkan wanita-wanita cantik sebagai istri yang mendampinginya, anak-anak yang sukses. Ketahuilah, semua itu hanya merupakan permainan. Semua hanya merupakan drama sesaat yang kita akan lihat akhirnya dalam kehidupan akhir nanti. Banyak orang disebabkan kehidupan dunia ini lupa akan dirinya, lupa tujuan hidupnya, lupa kepada keluarganya, lupa kepada anak-anaknya. Dia tidak berpikir untuk berbekal bagi hari akhirnya. Perhatiannya, pandangannya tertuju pada kehidupan dunia. Jadi saat dia mendapatkan dunia dan kesuksesan bagi dirinya, anak-anaknya dia menganggap itulah keberhasilan. Dengan bangga diceritakan, anaknya satu demi satu lulus dengan meraih gelar yang cukup baik, mendapatkan jabatan-jabatan juga yang cukup tinggi. Setiap kali bertemu dengan teman-temannya dibanggakan semua itu. Padahal semua ini bukanlah kebanggaan. Semua ini ujian yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Hanya mereka-mereka yang pandai mensyukuri nikmat Allah orang yang berbahagia. Mereka tidak merasa bangga dengan semua ini, tapi mereka bersyukur kepada Allah dengan hidayah dan karunia-Nya. Mohon agar keluarganya, anak-anaknya dijaga dalam keridhaannya, dapat mengabdikan hidup mereka dengan apa yang Allah berikan dalam perjuangan di jalan ini. Itulah keberuntungan yang sebenarnya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari yang sama, pada waktu yang sama, orang yang beriman disinari oleh cahaya mereka di hadapan mereka maupun di sebelah kanan mereka, dengan kabar gembira yang menyambut mereka. Pada waktu yang sama, hari yang sama, orang-orang munafik, kamu akan saksikan keadaan mereka amat mengenaskan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Pada waktu yang sama, hari yang sama, orang-orang munafik, pria maupun wanita, itu mereka-mereka yang menyembunyikan kekafiran di hati mereka, menampakkan keimanan, keislaman. Tapi hati mereka tidak menyukai apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka ingin hidup bebas, tidak terikat dengan hukum Allah, dengan aturan Allah maupun bimbingan dan petunjuk Rasul-Nya. Islam hanya sebatas lisan. Islam hanya identitas yang tertulis dalam KTP-nya, tapi tidak menunjukkan keislaman yang sejati kepada Allah. Pada hari yang sama, orang-orang munafik pria dan wanita berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum," nantikan kami, biar kami ikut membonceng di belakang cahaya kalian. Mereka tidak memiliki cahaya. Cahaya menyinari orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang munafik ini dengan penuh ratapan memohon kepada orang yang beriman, "Unzuruna, nantikan kami naqtabis min nurikum," agar kami dapat membonceng ikut di belakang cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum. Pada saat itu langsung mereka diusir oleh para malaikat. Irji'u wara'akum. Silahkan kalian mundur berbalik ke belakang. Faltamisu nura. Silahkan kalian mencari cahaya dari tempat lain. Faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-adab. Akhirnya dipisahkan di antara orang yang beriman, pria maupun wanita, dengan orang-orang munafik. Dipisahkan dengan dinding yang memisahkan mereka. Batinuhu fihi rahmah. Dalam lingkaran dinding tersebut orang-orang yang beriman hidup dalam suasana yang penuh dengan rahmah. Berjalan menuju Allah, menuju tempat yang Allah telah siapkan bagi mereka. Wa zahiruhu min qibalihil adab, tapi di luar dinding tersebut azab yang menyelimuti mereka. Itu yang dirasakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Yunadunahum, orang-orang yang munafik menyaksikan orang yang beriman di dalam suasana yang sejuk, damai, aman, sentosa, menikmati nikmat karunia Allah, sedangkan mereka orang-orang munafik di luar merasakan derita, keputusasaan akibat dari kebodohan mereka di masa yang lampau. Baru mereka menyadari ternyata jabatan-jabatan yang dulu mereka pegang semua hanya merupakan kesenangan yang penuh dengan kepalsuan. Kedudukan-kedudukan yang sama sekali tak kuasa untuk menyelamatkan, melindungi mereka atau membawa kemuliaan bagi mereka pada hari tersebut. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman, mereka saksikan. Walaupun terpisah, tapi mereka dapat menyaksikan apa yang dirasakan orang yang beriman. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman, bukankah dulu kita bersama kalian, kita teman, kita keluarga? Qalu bala. Orang-orang yang beriman di dalam menjawab, benar, dulu kami bersama kalian, kalian bersama kami. Tapi cara hidup kami berbeda. Kami beriman pada Allah, kami berserah diri kepadanya, kami beramal, berjuang di jalannya. Sedangkan kalian, walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian membiarkan diri kalian terjerumus dalam fitnah. Kalian tergoda oleh kehidupan dunia. Tergoda oleh kepingan-kepingan dunia dan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian telah membiarkan diri kalian terjerumus dalam fitnah. Dalam godaan. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Dan pada hari itu, pada saat itu, kalian mendambakan kebinasaan kami, kehancuran kami. Bukan hanya kalian membiarkan diri kalian terjerumus dalam fitnah, bahkan kalian mendambakan kebinasaan dan kehancuran kami, orang-orang yang beriman. Kalian tidak senang terhadap orang yang beriman. Apa saja yang berhubungan dengan orang yang beriman, di mata kalian merupakan kerendahan, kehinaan. Tapi apa saja yang mengajak kalian menuju dunia kalian, yang mengajak kalian menuju kesenangan, kenikmatan hawa nafsu sesaat, itu yang kalian sambut. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Tapi kalian membiarkan diri kalian terjerumus dalam fitnah. Kalian tergoda. Kalian juga mendambakan kehancuran kami. Wa gharratkumul amani. Wartabtum wa gharratkumul amani. Dan kalian terombang-ambing dalam kebimbangan dan keraguan. Wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah. Dan kalian terbuai, tertipu oleh angan-angan. Hingga datang ketentuan Allah. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berakhirnya kehidupan kalian. Kemudian kalian dibangkitkan dan berkumpul pada saat ini. Kalian melihat jelas kebodohan kalian. Padahal dahulu kalian memandang kami orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tertinggal dan terbelakang. Kalian terombang-ambing dalam keraguan, terpedaya, terbuai oleh angan-angan hingga datang ketentuan Allah. Wa gharrakum billahil gharur. Dan kalian membiarkan diri kalian diperdayakan oleh syaitan, oleh iblis sang penipu dengan kaki tangannya. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Maka pada hari ini tidak akan diterima dari kalian tebusan sebesar apapun. Seandainya kalian memiliki dunia dan seluruh isinya, kemudian dilipat gandakan, lalu kalian ingin menggunakan sebagai tebusan untuk diri kalian, Allah tidak akan terima. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam ayat yang amat banyak. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'hu liyaftadu bihi min su'il adabi yaumal qiyamati ma tuqabbila minhum walahum adzabun alim. Seandainya orang-orang kafir memiliki dunia dan seluruh isinya, kemudian dilipat gandakan berlipat kali ganda untuk menebus diri mereka dari api neraka, tidak akan diterima di sisi Allah. Tapi hari ini selagi kalian hidup, apa yang kalian keluarkan di jalan Allah
yang kalian infakkan, kebaikan yang dilakukan akan tercatat dalam catatan kitab amal kalian dan akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan biarkan kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan kita hanya menimbun, mengumpulkan hiasan dunia untuk kehidupan sesaat. Mari kita pergunakan hiasan dunia tersebut untuk menghiasi hidup kita. Dalam kehidupan akhir berbagi, peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita, juga dukung perjuangan-perjuangan di jalan Allah yang mengajak manusia untuk kembali kepadanya. Ma'wakumun nar, tempat kediaman kalian adalah api neraka. Hiya maulakum, itulah tempat yang akan menjadi naungan kalian. Wa bi'sal masir, dan itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali, wal iyadzubillah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk sanubari kita untuk menyadarkan kita semua, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum saatnya, padahal kita telah melalui kehidupan dunia liku-liku dan serba-serbinya, kita jumpai ternyata apa yang kita jumpai saat ini sama dengan apa yang kita jumpai kemarin. Perbedaannya hanya sebatas kulit. Yang kita hadapi di masa lampau dengan apa yang kita jumpai pada masa kini sebetulnya sama. Itulah kehidupan dunia. Amat dangkal sebenarnya kesenangan kenikmatan dunia ini. Semuanya penuh dengan keterbatasan. Apabila orang mau berpikir dengan cermat, dia akan menemukan bahwa setiap kesenangan yang didapatkan sebetulnya membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Dunia mengambil dari kita lebih besar daripada apa yang diberikan untuk kita. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam mengingat Allah. Mengingat Allah. Setiap kali mata memandang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekeliling kita, kita akan menjumpai kebesaran dan keagungan Allah. Setiap kali kita mendengarkan sesuatu, mencium sesuatu, kita akan temukan ayat-ayat Allah bertaburan di hadapan kita. Tapi ternyata semua ini hanya menggerakkan, menggetarkan nafsu kita. Tidak sama sekali menambah wawasan kita. Tidak menerangi kalbu kita, tidak membuat kita tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam mengingat Allah? Wa ma nazzala minal haqq, juga merenungkan kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya kepada nabi-nabi dan rasul. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan mereka mencontoh jejak langkah para ahli kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amad, karena lama jarak antara mereka dengan ingatan mereka kepada Allah. Juga hati mereka dibiarkan lama, tidak disirami dengan renungan. Merenungkan ayat-ayat Allah, lama kelamaan hati mereka mengeras dan membatu. Maka Allah ingatkan kita semua, jangan mereka seperti ahli kitab sebelum mereka. Disebabkan karena lama hati-hati mereka diabaikan, dibiarkan tanpa disirami dengan zikrullah, dengan ayat-ayat Allah. Faqasat qulubuhum, hati mereka mengeras dan membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka hidup bergelimangan kefasikan. Allah mengajak kita semua di tengah-tengah cobaan, pesona kehidupan dunia ini agar kita tidak lupa. Di akhir-akhir ini berbagai macam tawaran, sajian yang disajikan untuk kita berkaitan dengan kesenangan dunia ini benar-benar telah membuat mabuk kebanyakan manusia, lupa akan tujuan hidupnya.
Oleh karena itu perjuangan pada saat ini sebetulnya lebih berat dibandingkan dengan masa lampau. Bukan hanya untuk orang tua, dari mulai kanak-kanak yang disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan berbagai macam tayangan-tayangan yang mereka saksikan di YouTube, di televisi. Berita-berita yang mudah mereka dapatkan, padahal kebanyakannya merugikan mereka. Seandainya mereka tidak tahu, itu akan lebih baik. Belum lagi berita-berita hoak yang beredar, fitnah-fitnah yang bertaburan. Semua ini betul-betul menjadi rintangan yang amat berat bagi seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka mohonlah kepada Allah pertolongannya untuk membantu kalian semua. Mohonlah kepada Allah, jangan pernah jemu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Memberikan kita keteguhan, kesabaran, hingga kita menyelesaikan cobaan dalam kehidupan dunia ini dengan selamat dan sukses. Lalu sebagai penutup, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah, sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Tanah-tanah yang kering kerontang, tumbuhan-tumbuhan yang telah hitam dalam keadaan mati, begitu hujan turun, kembali hidup. Begitu juga kelak kita setelah kematian kita. Betapa mudahnya bagi kita, bagi Allah untuk menghidupkan kita semua. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sungguh Allah kuasa untuk menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi kalian agar kalian menjadi orang yang berakal. Kalau kalian mau merenung, mau berpikir, pasti kalian akan melihat ayat-ayat Allah dalam kitabnya. Dapat dibuktikan melalui ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi. Termasuk kita merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Mari bersama-sama kita selalu mengingatkan diri kita, keluarga kita. Memohon juga kepada Allah agar betul-betul menuangkan kesabaran dalam hati kita dalam menjalani cobaan hidup ini. Dan menjadikan hati kita sepenuhnya, loyalitasnya, hidup mati kita hanya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dunia tidak menjadi kendala bagi kita untuk menuju Allah. Tapi dunia ini kita harapkan dapat kita pergunakan sebagai bekal kita untuk kehidupan akhir nanti, yang akan mengumpulkan kita bersama Rasulnya, bersama para keluarganya, sahabatnya. Demikian pula para nabi, para rasul, saudara-saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hussein. Baik, tadi telah kita dengarkan penjelasan mengenai surat Al-Hadid mulai dari ayat 11 dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi paham bagi kita semuanya. Kita akan jumpa lagi pada lain waktu. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Anis Mualim, Fahri, dan kameramen kita ini, Neza. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.